Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin, wa ala alihi wa sahbihi wa sulillahi azama'in amin. Yang saya hormati, Ibu dosen pengampu mata kuliah seminar matematika, yaitu Ibu Siti Salama Bolu Ginting, dan yang saya sayangi teman-teman sekalian. Dan di sini saya perkenalkan, nama saya Putri Anggi Lubis, NIM 0305197781. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai proposal penelitian saya, yaitu dengan judul Perbedaan Hasil Belajar Matematika yang diajarkan menggunakan strategi Active Knowledge Sharing dan strategi inquiry pada materi persamaan dan fungsi kuadrat di SMK Cerdas Murni tahun ajaran 2022-2023. Nah, adapun pembahasan pada proposal saya yaitu meliputi bab 1 pendahuluan, bab 2 landasan teori, dan bab 3 metodologi penelitian. Nah, langsung saja ke bab 1 yaitu latar belakang masalah. Nah, latar belakang masalah dari proposal penelitian saya yaitu berdasarkan hasil wawancara bersama salah satu guru matematika di Cerdas Murni, bahwa kekurangan tertarikan siswa terhadap pembelajaran matematika itu karena selalu menganggap matematika itu pelajaran yang sulit, karena banyak dari mereka itu menggunakan matematika itu menggunakan rumus, simbol-simbol, sehingga mereka itu mengulangi konsep matematika itu sendiri, sehingga siswa itu merasa sering bosan dan sangat berdampak pada hasil belajar itu. Kemudian dijelaskan juga oleh guru matematika di kelas 10 TKJ SMK Cerdas Murni oleh Ibu Unimora Marlini SPD, bahwa proses pembelajaran dilakukan beliau itu menggunakan pelajaran konvensional, sehingga siswa itu tidak berperan aktif dalam pembelajaran karena alokasinya juga tidak mencukupi. Kemudian ada juga kesulitan yang dihadapi guru dalam proses pembelajaran matematika di kelas 10 TKJ, yaitu salah satunya itu kurang ketertarikan siswa dalam belajar dan rendahnya motivasi pada diri siswa tersebut, sehingga dalam proses pembelajaran hanya beberapa siswa yang memperhatikan pembelajaran dengan baik dan tidak sedikit siswa yang mengalami kesulitan dalam menyelesaikan soal yang diberikan. Nah, di mana Bu Muara juga mengatakan bahwa hasil belajar siswa kelas 10 TKJ itu tidak merata, di mana di kelas ini hanya 45% siswa yang memenuhi KKM dan 55% itu tidak memenuhi KKM. Selanjutnya yaitu dalam menjelaskan soal latihan, mengerjakan soal latihan, siswa kelas 10 juga terbiasa dengan soal yang latihannya itu sama dengan contoh yang diberikan oleh gurunya. Walaupun hanya beda angka, mereka itu tidak mampu menyelesaikan soal tersebut. Nah, dapat dilihat bahwa semua siswa di kelas 10 TKJ merasa kebingungan dan tidak dapat menyelesaikan soal yang diberikan oleh saya pada saat itu, sehingga berdampak pada hasil belajar siswa, di mana melalui observasi awal itu saya memberikan suatu tes kepada siswa tersebut, dan hasilnya itu hasil belajar siswa itu tersebut masih rendah. Dapat dilihat oleh karena itu ada beberapa strategi pembelajaran yang digunakan untuk hasil belajar siswa, salah satunya yaitu strategi Active Knowledge Sharing dan strategi inquiry, di mana kedua strategi ini itu dapat meningkatkan hasil belajar siswa. Oleh sebab itu penelitian itu sangat melakukan oleh sebab itu saya tertarik melakukan penelitian itu untuk meningkatkan hasil dari penerapan kedua strategi tersebut di sekolah Cerdas Murni, khususnya di kelas 10 TKJ. Nah, untuk itu pada penelitian ini saya ambil judul dengan perbedaan hasil belajar matematika yang diajarkan menggunakan strategi Active Knowledge Sharing dan strategi inquiry pada materi persamaan fungsi dan kuadrat di kelas 10 TKJ SMK Cerdas Murni tahun ajaran 2022-2023. Nah, adapun identifikasi masalah,
Adapun identifikasi masalah dalam proses proposal penelitian saya itu yang pertama, rendahnya hasil belajar matematika siswa. Yang kemudian yang kedua, minimnya keterlibatan siswa dalam proses pembelajaran. Kemudian yang ketiga, pembelajaran berpusat pada guru. Dan yang keempat itu strategi pembelajaran yang digunakan guru kurang bervariasi, sehingga kurangnya tertariknya siswa dalam proses pembelajaran dan banyak siswa yang merasa bosan dalam pembelajaran. Kemudian ada juga batasan masalah dalam proses proposal penelitian saya, yaitu berdasarkan latar belakang masalah dan identifikasi masalah, maka ada batasan masalah penelitian ini, yaitu untuk melihat perbedaan hasil belajar matematika yang diajarkan menggunakan strategi active knowledge sharing dan strategi inquiry pada materi persamaan dan fungsi kuadrat di kelas 10 TKJ SMK Cerdas Murid tahun ajaran 2022-2023. Nah, selanjutnya itu adalah rumus selanjutnya, yaitu rumusan masalah. Nah, rumusan masalahnya yaitu berdasarkan identifikasi permasalahan, bahwa rumusan masalahnya yaitu yang pertama, bagaimana hasil belajar siswa yang diajarkan dengan strategi active knowledge sharing pada materi sistem persamaan dan fungsi kuadrat kelas 10 di SMA Cerdas Murni. Kemudian yang kedua, bagaimana sih hasil belajar matematika siswa yang diajarkan dengan strategi inquiry pada materi persamaan dan fungsi kuadrat kelas 10 TKJ Cerdas Murni. Kemudian, apakah ada perbedaan hasil belajar siswa yang diajarkan menggunakan strategi active knowledge sharing dan strategi inquiry pada persamaan dan fungsi kuadrat kelas 10 TKJ SMK Cerdas Murni. Kemudian yaitu tujuan penulisan. Nah, adapun tujuan penulisan proposal penelitian ini yaitu satu, untuk mengetahui hasil belajar siswa yang diajarkan dengan strategi active knowledge sharing pada materi sistem persamaan dan fungsi kuadrat kelas 10 TKJ di SMK Cerdas Murni. Kemudian yang kedua, untuk mengetahui hasil belajar siswa yang diajarkan dengan strategi inquiry pada materi sistem persamaan dan fungsi kuadrat kelas 10 TKJ di SMK Cerdas Murni. Kemudian yang ketiga, untuk mengetahui apakah perbedaan hasil belajar siswa yang diajarkan dengan strategi active knowledge sharing ini dan strategi inquiry pada sistem persamaan dan fungsi kuadrat kelas 10 TKJ di SMK Cerdas Murni. Kemudian yaitu manfaat penelitian. Nah, manfaat penelitian ini saya bagi menjadi dua, yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis. Di mana manfaat teoritisnya yaitu di mana saya harapkan pada penelitian ini bisa menjadikan masukan pada pembelajaran matematika, yaitu untuk bertujuan membelajarkan siswa supaya terbiasa belajar dengan mendeteksi penyelesaian dari permasalahan yang terdapat dalam pembelajaran matematika. Kemudian yang kedua, manfaat praktisnya yaitu di mana untuk guru memberikan masukan untuk memakai strategi active knowledge sharing dan strategi inquiry dalam melakukan pembelajaran di dalam kelas, terutama pada pembelajaran matematika. Kemudian untuk siswa, yaitu dengan adanya strategi active knowledge sharing dan strategi inquiry, memberikan semangat kepada siswa dalam mengikuti pembelajaran di kelas, memberikan pengalaman baru, serta mendorong siswa ikut serta dalam pembelajaran. Kemudian sedang untuk sekolah, yaitu di mana penelitian ini bertujuan sebagai bahan masukan dalam rangka revisi pembelajaran sehingga dapat mendukung tercapainya tujuan pembelajaran. Sedangkan untuk penelitian lainnya bisa dijadikan salah satu landasan berpikir para peneliti lain untuk melakukan penelitian yang berkenaan dengan cerminan atau informasi tentang efektivitas hasil belajar matematika dengan menggunakan strategi active knowledge sharing dan strategi inquiry. Selanjutnya yaitu kita masuk ke bab 2, yaitu landasan teoritis, di mana bab 2 ini terdiri dari kerangka teoritis, di mana kerangka teoritis ini saya bagi lagi menjadi beberapa teori, yaitu tentang hasil belajar matematika, kemudian tentang strategi pembelajaran active knowledge sharing, di mana di dalamnya saya bahas mengenai apa itu strategi active knowledge sharing, kemudian langkah-langkah strategi active knowledge sharing, kemudian kelebihan dan kekurangan strategi active knowledge sharing. Kemudian tentang strategi pembelajaran inquiry. Nah, di mana di situ saya di dalamnya menjelaskan tentang apa itu strategi inquiry, kemudian langkah-langkah dalam strategi pembelajaran inquiry, kemudian kelebihan dan kekurangan strategi inquiry,
Selanjutnya yaitu materi aja persamaan dan fungsi kuadrat, di mana di sini saya memberikan materi dasar mengenai persamaan dan fungsi kuadrat yang terdiri dari bentuk umum, kemudian penyelesaian persamaan kuadrat, kemudian hubungan jenis-jenis akar persamaan kuadrat dengan diskriminan, kemudian rumus jumlah dan hasil kali akar-akar persamaan, dan grafik persamaan dan fungsi kuadrat beserta dengan contoh soal dan pembahasannya. Kemudian yang selanjutnya yaitu teorinya, yaitu tentang teori tes, di mana teori tes ini terdiri dari validitas, reliabilitas, dan joint score, di mana validitas ini untuk menunjukkan tingkat kekuatan data yang sesungguhnya terjadi pada objek yang dengan data yang dikumpulkan. Kemudian yang kedua tentang reliabilitas, di mana berkaitan dengan kredibilitas, reliabilitas, konsistensi, atau stabilitas hasil pengukuran. Kemudian yang ketiga tentang joint score, di mana di sini uji analisis untuk menganalisis keterampilan proses dari hasil belajar siswa menggunakan hasil skor pretest, post-test, dan chain. Kemudian yang kelima yaitu penelitian relevan, di mana saya ada 4 penelitian relevan. Yang pertama yaitu penelitian oleh Roni Rodiana tahun 2015. Dia mengatakan bahwa kemampuan berpikir kreatif pembelajaran lebih terkontrol pada kelas eksperimen yang menggunakan strategi inquiry. Kemudian yang kedua penelitian Eka Fitri Puspah pada tahun 2016, di mana dia mengatakan aktivitas siswa menggunakan strategi academic knowledge sharing dikategorikan tinggi dengan nilai tertinggi 13,0 dalam rentang 4 sampai 116 dan dengan hasil belajar siswa rata-rata 75,4. Kemudian yang ketiga penelitian menurut Sopinal pada tahun 2018 yang mengatakan bahwa penelitian ini merupakan penelitian di mana pada penelitiannya mengatakan bahwa tes untuk mengetahui hasil belajar matematika siswa dan meningkatkan hasil belajar siswa itu melalui strategi pembelajaran aktif knowledge sharing. Kemudian penelitian menurut Novi pada tahun 2018 dia mengatakan bahwa penelitian mata kuliah diferensial menggunakan mode pembelajaran aktif knowledge sharing itu lebih tinggi. Kemudian ada kerangka berpikir, di mana kerangka berpikir pada penelitian saya itu dimulai dari hasil, di mana hasil itu diperoleh dari masalah, di mana masalahnya yaitu sulit memahami pembelajaran dan tidak terlibat aktif dalam pembelajaran, di mana faktor penyebabnya ada siswa kurang memahami konsep pembelajaran, di mana siswa tidak terlibat aktif dalam pembelajaran. Kemudian yang ketiga, pembelajaran masih berpusat pada guru. Nah, adapun solusinya yaitu ada 2, yaitu yang pertama menuntut siswa untuk belajar aktif, berdiskusi, bekerjasama dengan tim, kemudian ilmu pengetahuan yang tidak hanya selamanya berasal dari seorang guru, tetapi bisa saja dari seorang siswa yang memberikan informasi kepada teman-teman lainnya, kemudian menuntut siswa untuk menemukan jawaban sendiri dengan penuh percaya diri, yaitu ini menggunakan strategi inquiry tadi, sedangkan yang sebelahnya ini menggunakan strategi active knowledge sharing. Nah, di mana hasilnya itu merupakan tingginya hasil belajar siswa. Nah, selanjutnya yaitu adapun pengajuan hipotesis dalam penelitian saya, di mana HO yaitu tidak terdapat perbedaan yang signifikan terhadap hasil belajar siswa yang diajarkan dengan active knowledge sharing dan strategi inquiry. Kemudian yang kedua, HA yaitu terdapat perbedaan yang signifikan terhadap hasil belajar siswa yang diajarkan dengan active knowledge sharing dan strategi inquiry. Kemudian bab 3 metodologi penelitian. Nah, dalam metodologi penelitian saya, yang pertama lokasi waktu penelitian, di mana penelitian ini dilakukan di SMK Cerdas Murni yang beralamat di Jalan Beringin nomor 33, Pasar 7 Tembung, Kecamatan Percut Cetuan, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara. Di mana waktu penelitian ini adalah tahun ajaran 2022-2023, yaitu pada semester ganjil. Kemudian jenis penelitian. Nah, jenis penelitian ini menggunakan metode kuasi eksperimen atau eksperimen semu. Di mana eksperimen semu ini yaitu
eksperimen yang memiliki treatment atau pelakuan atau outcome measure atau pengukuran dampak dan unit eksperimen. Dikatakan eksperimen semu sebab kondisi siswa di lapangan itu tidak dapat terkontrol keseluruhannya. Jadi pelaksanaannya itu melibatkan dua kelompok eksperimen, yaitu siswa yang diajarkan menggunakan strategi active knowledge sharing, di mana disebut dengan siswa eksperimen 1, dan siswa yang diajarkan menggunakan strategi inquiry, di mana disebut sebagai kelas eksperimen 2. Selanjutnya yaitu populasi dan sampel penelitian. Nah, populasi pada penelitian ini ialah kelas 10 SMK TKJ Cerdas Murni yang terdiri dari dua kelas TKJ yang masing-masing 30 siswa setiap kelasnya. Adapun sampel dalam penelitian ini yaitu kelas 10 1 dan 10 2 yang dimana digunakan dengan aturan cluster random sampling, di mana setiap kelas 10 TKJ diambil sampel berjumlah 18 siswa, di mana kelas eksperimen 1 digunakan dalam strategi pembelajaran active knowledge sharing dan kelas eksperimen 2 digunakan untuk strategi inquiry. Nah, penelitian kelas ini dilakukan dengan pengundian yang bertujuan untuk menghindari adanya subjektivitas antara peneliti dengan sampel. Kemudian definisi operasional penelitian. Nah, definisi operasional penelitian ini terdiri dari hasil belajar, di mana hasil belajar adalah suatu kegiatan yang dikerjakan sehingga memiliki hasil yang diperoleh pembelajaran yang menggambarkan penguasaan siswa terhadap materi pembelajaran tersebut sehingga dapat dinilai, di mana ada indikator hasil belajar yaitu 3 ranah, yaitu ranah kognitif, afektif, dan fisik-motorik. Kemudian yang kedua, strategi pembelajaran knowledge sharing, di mana strategi pembelajaran knowledge sharing ini adalah strategi pembelajaran yang mengharuskan siswa aktif berbagi informasi dan pengetahuannya kepada teman sejak awal pembelajaran sampai berakhirnya pembelajaran tersebut. Nah, di mana ada pun sintaks strategi knowledge sharing yaitu disediakan daftar pertanyaan yang terkait dengan materi pembelajaran diajarkan, kemudian perintah siswa menjawab pembelajaran sebaik mungkin dengan percaya diri, kemudian memberikan perintah pada siswa untuk menyebar di dalam ruangan kelas, lalu kemudian siswa mencari jawaban dari pertanyaan mereka sendiri yang tidak mengetahuinya, kemudian perintahkan mereka untuk kembali ke tempat semula dan jelaskanlah soal yang tidak satupun siswa yang bisa menjawab. Kemudian yang ketiga itu tentang strategi pembelajaran inquiry, di mana strategi pembelajaran inquiry ini adalah menyelesaikan suatu persoalan dengan percaya diri. Adapun sintaks strategi pembelajaran inquiry adalah orientasi, merumuskan masalah, merumuskan hipotesis, merumuskan data, menguji hipotesis, dan merumuskan kesimpulan. Nah, adapun desain penelitian yaitu pada kuasi eksperimen ini, salah satu desain eksperimen itu 2 variabel, maka desain penelitiannya yaitu di mana eksperimen 1 pretest dengan simbol O1, kemudian pelakuan X1 dan posttest pemain O2. Kemudian kelompok yang kedua dengan pretest O1, pelakuan X2 dan posttest kemudian O2. Di mana X1 itu merupakan pelakuan menggunakan strategi knowledge dan X2 itu merupakan pelakuan menggunakan strategi inquiry. Kemudian yaitu instrumen penelitian, di mana instrumen penelitian ini terdiri dari validates dengan rumus Rx sama dengan N sigma XY dikurang sigma X kali X sigma Y per akar dari N sigma X kuadrat dikurang sigma X kuadrat, kemudian N sigma Y kuadrat dikurang sigma Y kuadrat, di mana X itu merupakan skor butir, kemudian Y skor total, kemudian RXA merupakan koefisien korelasi antara skor butir dan skor total, kemudian N itu merupakan banyak siswa. Kemudian yaitu tentang reliabilitas tes, yaitu rumusnya R11, kemudian di mana keterangannya itu R11 itu merupakan reliabilitas yang dicari, kemudian sigma dan N itu merupakan jumlah responden, N kecil jumlah soal, dan dari sigma jumlah variasi skor tiap-tiap item.
Nah, itu rumusnya sudah tertera di dalam PPT. Kemudian tingkat kesukaran tes, yaitu dari P sama dengan B per CS, di mana keterangannya P itu merupakan indeks kesukaran, dan B banyak siswa yang menjawab benar, dan JS itu merupakan jumlah siswa. Nah, kemudian ada juga daya pembeda tes dengan rumus tertera pada PPT yang merupakan D sama dengan BA per JA dikurang BB per JB sama dengan PA per dikurang PB. Kemudian yang terakhir yaitu tentang teknik pengumpulan data, di mana teknik pengumpulan data ini merupakan tes, di mana tes digunakan sebagai alat untuk mengukur kemampuan siswa dan pemahamannya terhadap materi, di mana tes digunakan berupa pretest dan post-test, di mana pretest diberikan kepada siswa pada saat belum diterapkan strategi pembelajaran digunakan dalam penelitian, sedangkan post-test diberikan pada siswa setelah pembelajaran menggunakan strategi pembelajaran active knowledge sharing dan strategi pembelajaran inquiry dalam penelitian. Kemudian ada teknis analisis data, di mana terdiri dari dua, yaitu pertama analisis deskriptif, di mana analisis deskriptif ini digunakan untuk menjawab rumus masalah poin 1 dan poin 2, rumusan masalah yang tadi saya baca ya. Kemudian yang analisis inferensial itu merupakan untuk menjawab rumusan masalah yang ketiga, yang dimana untuk mengetahui adanya perbedaan dari strategi active knowledge sharing dan strategi inquiry terhadap hasil belajar siswa, maka dilakukan uji hipotesis dengan menggunakan uji T. Adapun syarat uji T adalah menggunakan uji normalitas dan Adapun syarat uji T ini adalah menggunakan uji normalitas dan uji homogenitas. Nah, mungkin itu saja penjelasan mengenai proses penelitian saya, yang dimana sebelumnya sudah saya paparkan secara langsung melalui Zoom bersama teman-teman sekalian. Nah, untuk lebih memahami, teman-teman bisa membaca proposal penelitian saya. Mungkin itu saja, terima kasih atas perhatiannya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.